It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the river. Yeah. Deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to. We cry out to, we cry out to you, Jesus. Deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to, deep cries out to. We cry out to, we cry out to you, Jesus. Shalom adik-adik, selamat bergabung dan beribadah di Lewi Kids Online Service. Baik adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita akan membaca sama-sama Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Ya, mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, adik-adik, Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Tetap bangkit berdiri ya. Ayo menari bersama.
Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebat, 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 hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Yesus, Yesus paling aku cinta. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menyembah Tuhan. Sikap hati yang terbaik, jangan main-main. Kita fokus pada hadirat Tuhan. Kita bilang, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku.
Ayo adik-adik, lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Imel. Minggu ini Kak Imel akan bagikan cerita tentang Nehemia. Adik-adik pasti masih ingat siapa itu Nehemia. Seorang pembuat minuman untuk raja. Biasanya kita dengar cerita yang lain. Nehemia, kali ini Kak Imel mau bagi tentang Nehemia si pembuat minuman raja. Jadi Nehemia itu di tahun ke-20 dia ada di kerajaan Susan. Dia didatangi oleh saudara sepupunya yang bernama Hanani. Waktu itu Hanani datang menghampiri Nehemia sambil membawa berita yang mungkin tidak enak buat Nehemia. Karena kenapa adik-adik? Saat itu Nehemia menanyakan, "Hai saudaraku Hanani, kenapa? Bagaimana keadaan kampung halaman kita?" Nehemia nanya gitu dan Hanani bilang, beritanya tidak baik. Karena apa? Karena gerbang-gerbang di Yerusalem sudah terbakar, tembok-temboknya sudah terbongkar, sudah hancur. Dan itu membuat hati Nehemia sedih. Sampai dia berdoa dan berpuasa untuk bagaimana dan apa yang harus dia lakukan untuk kampung halamannya. Pada waktu pagi hari, ketika dia pada suatu hari ketika dia menyediakan memberikan minuman kepada Raja Artasasta, dia bilang gini rajanya, "Hai Nehemia, kamu kok kelihatan sedih padahal kamu lagi gak sakit. Kenapa kamu sampai sedih begitu?" kata raja kepada Nehemia adik-adik. Lalu dengan berat hati dia bicara kepada raja, "Begini tuanku raja, gimana saya nggak sedih, gimana hati saya nggak murung, muka saya nggak murung karena ada berita bahwa kampung halaman saya sedang tidak baik adanya." Dia cerita keadaannya bahwa pintu-pintu gerbangnya terbakar habis. Dia cerita kalau tembok-tembok yang dulu tinggi kokoh itu hancur. Terus raja itu bilang gini, raja kembali bertanya kepada Nehemia, Nehemia, apa yang kamu mau dari saya?" kata raja kepada Nehemia. Lalu Nehemia bilang gini, "Jika tuanku raja menganggap baik, boleh nggak kalau saya izin pergi ke kampung halaman saya untuk saya membangun kembali tembok-tembok yang sudah rusak dan memperbaiki keadaan di sana." Dia sangat takut karena saat itu dia nggak tahu apakah raja memberi izin atau tidak untuk tujuan mulianya dia gitu. Tapi karena memang ada panggilan di dalam hati Nehemia pada saat Hanani datang membawa cerita duka itu, Tuanku Raja memberikan izin adik-adik kepada Nehemia. Tuanku Raja bilang gini, "Nehemia, pergi kamu benerin kampung halaman leluhur nenek moyang kamu. Perbaiki seperti apa yang menjadi panggilan di dalam hatimu." Lalu pada waktu itu bukan hanya izin yang diberikan raja adik-adik, tapi pada saat Nehemia pergi menuju ke kampung halamannya, raja memberikan bahan-bahan untuk pembangunan di sana. Tidak hanya itu, tapi raja juga memberikan panglima-panglima perang yang menyertai Nehemia. Tidak hanya itu udah adik-adik, tapi baginda raja juga memberikan kuda untuk transportasinya Nehemia saat itu. Dan dengan singkat cerita adik-adik, sampailah Nehemia dengan pasukannya di sana di Yerusalem, di kota kelahirannya, di
kota nenek moyangnya, sampailah di sana dan dia melihat betapa kampung halamannya benar-benar sudah rusak adik-adik. Pagar-pagarnya habis dimakan api, tembok-temboknya runtuh semua. Dan setelah 3 hari, hari ketiga di sana, malam harinya Nehemia pergi kembali melihat lagi dengan seksama apa saja yang rusak, di mana bagaimana bisa rusak saat itu. Dan saat itu ada 3 orang adik-adik, tidak mudah untuk melakukan panggilan Tuhan. Walaupun raja memfasilitasi semua kebutuhan Nehemia untuk pembangunan kembali, tapi ada penghalang dan rintangan yang terjadi pada saat itu. Ada 3 orang di sana, seorang gubernur dan 2 rekannya. Ada Sambalat, ada Tobia, ada Geshem. Nanti adik-adik bisa baca dengan lengkap di Alkitab, di kitab Perjanjian Lama di Nehemia. Di sana diceritakan bahwa kedatangan Nehemia tidak disukai oleh mereka adik-adik. Karena pada saat itu ketika semuanya hancur, bangsa Israel, keluarga Nehemia dan orang-orang sekitarnya menjadi tawanan di sana. Mereka bekerja untuk bangsa yang lain, begitu adik-adik. Tapi saat Nehemia datang, Nehemia membuka pikiran orang-orangnya di sana bahwa Tuhan yang baik, Allahnya dia yang dia sembah punya kasih setia yang besar untuk menjadikan panggilan di dalam hatinya untuk memperbaiki semua keadaan menjadi baik. Tidak sampai di situ adik-adik. Pernah suatu waktu dia diusahakan untuk dibunuh direncanakan perbuatan tidak baik untuk terjadi pada Nehemia. Tapi karena kasih setia Tuhan, karena Nehemia mempunyai panggilan yang betul-betul datangnya daripada Tuhan, dan dia sudah berdoa, dia sudah berpuasa, rintangan demi rintangan dihadapi dengan baik. Semuanya Tuhan bela, walaupun dia dikasih waktu sebelum dia pergi adik-adik, dia ditanya raja, Nehemia, saya kasih izin kamu pergi, berapa lama kamu mau di sana? Berapa lama kamu bisa menyelesaikan semuanya? Begitu, padahal dia belum tahu nyampe di sana harus ngapain, nyampe di sana orang-orang yang dihadapi harus diapain, dia nggak tahu. Semua bermodalkan karena berserah pada Tuhan. Semua bermodalkan karena dia percaya ada kasih setia Tuhan menemani setiap panggilan dia. Adik-adik, singkat ceritanya, Tuhan bela setiap penghambat yang terjadi saat itu. Sampai akhirnya ketika 3 orang itu melihat tembok semakin kokoh, tembok semakin tinggi dibangun, sampai ada niat jahat untuk melukai Nehemia saat itu. Tapi apa yang terjadi yang Tuhan Yesus lakukan kepada Nehemia? Bahwa Tuhan bela Nehemia. Hal-hal buruk tidak terjadi pada Nehemia. Bahkan sampai tembok itu berdiri kembali, sampai semua bangunan menjadi baik kembali, ada kesaksian bahwa kasih setia Tuhan melingkupi setiap panggilan Nehemia. Hari ini Kak Imel mau ajar adik-adik, Kak Imel mau sampaikan bahwa seberapa besar panggilanmu atas kehidupanmu hari-hari ini. Mari minta Tuhan, miliki kasih setia Tuhan untuk setiap kita bisa sama-sama jalan panggilan itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kak Emil selesai berbicara, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Lewi Kids, ayat hafalan bulan Februari. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Sekali lagi yuk. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Shalom adik-adik. Nah, hari ini Kak Yudi mau ngajak adik-adik untuk membuat aktivitas dengan judul Hewan Lucu Sahabat Kita Semua. Nah, adik-adik, di depan Kak Yudi ini banyak alat-alatnya yang bernama Gigo. Mungkin adik-adik pernah dengar yang biasa namanya
Lego, ya kurang lebih sama. Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan bahan-bahannya karena ini kita akan melatih motorik, konsentrasi, percaya diri, dan problem solving. Baik, di depan Kak Yudi kenalkan. Ini kotak warna hitam ya. Dan ini kotak warna putih. Nah, kita akan gabungkan ya adik-adik ya. Bantu Kak Yudi hitung 1, 2, 3. Oke, jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi dengan segitiga lengkung adik-adik ya, warna krem. Oke, bantu ya adik-adik ya. Kita sambungkan 1, 2, 3. Iya. Oke. Jadinya seperti ini ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita gabungkan dengan kotak warna biru. Kita gabungkan adik-adik. Yuk, bantu Kak Yudi hitung ya. 1, 2, 3. Ya, agak ditekan adik-adik sedikit. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kita akan gabungkan lagi dengan kotak warna orange. Ya, kita bantu hitung 1, 2, 3. Oke, seperti ini adik-adik ya jadinya ya. Wah, udah mau jadi nih adik-adik. Nah, ya semangat lagi. Yuk, Kak Yudi akan gabungkan juga dengan kotak abu-abu. Adik-adik bantu hitung yang lebih semangat. 1, 2, 3. Waduh, sebentar lagi nih adik-adik mau jadi nih. Nah, tinggal yang kurang apa? Kakinya. Nah, di sini ada kotak warna merah. Ada 2 nih adik-adik nih. Nah, kita akan gabungkan 1, 2, 3. Iya, ditekan sedikit adik-adik. Nah, satu lagi warna merah. 1, 2, 3. Nah, jadilah apa? Guk-guk. Ya, jadi seekor anjing. Oke adik-adik, hari ini kita jadi membuat anjing sahabat kita semua. Bye-bye. Waktunya Lewi Kids News. Yuk adik-adik, kita simak Lewi Kids News pekan ini. Yang pertama, adik-adik yang setia baca BRF, yuk tetap semangat BRF-nya. Dan yang belum, segera bergabung. Nah, untuk minggu ini daftarnya. Yang kedua, Cool Kids. Ayo kita aktif dan setia ikut Cool Kids. Berikut ini daftar Cool Kids di GBI Lewi. Yang ketiga, ayo adik-adik yang setia mengikuti ibadah Lewi Kids online. Sekarang sudah mulai di absen loh, absen online. Caranya disimak dong di deskripsinya. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Ya, minta tolong papa, mama, atau kakak untuk scan QR code berikut ini. Demikian adik-adik Lewi Kids News minggu ini. Sampai jumpa di Lewi Kids News minggu depan. Yuk adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita mau berdoa syafaat. Yang di rumah sama-sama kita lipat tangan, tundukkan kepalanya, sama-sama kita bersekutu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami, yang menegur kami untuk kami memiliki kasih setia Tuhan Yesus atas setiap panggilan kami, agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Mari berkati telinga-telinga adik-adik yang sudah mendengar, biar bisa
tumbuh di dalam hati, berbuah banyak, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kami sama-sama Tuhan, dimanapun kami berada, hari ini kami berdoa, di rumah-rumah kami bersatu hati, kami berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan, tolong bangsa kami, bela bangsa kami, sembuhkan bangsa kami dari pandemi ini. Tuhan, sembuhkan perekonomian bangsa kami, semua hal yang baik mari kerjakan atas bangsa kami Tuhan Yesus. Bahkan para pemimpin-pemimpin negara kami mari urapi Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk para pemimpin rohani kami Tuhan, gembala kami di tempat ini GBI Lewi, kami berdoa untuk pada Mayanto Rawatan Tuhan, berserta dengan wakilnya semua para pengerja, guru-guru sekolah minggu, kami berdoa Tuhan memberkati setiap pelayanan kami, dan berkati juga Tuhan hari-hari adik-adik di rumah, mereka yang masih belajar online, mereka yang masih mengerjakan segala sesuatunya tanpa tatap muka. Beri hati yang tetap sabar, beri hati yang tetap setia, percaya akan janji Tuhan. Bahkan setiap kelemahan, kebosanan mereka Tuhan yang gantikan dengan penghiburan-penghiburan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk papa mama di rumah juga Tuhan boleh berkati, pekerjaan papa mama juga diberkati, setiap kebutuhan kami Tuhan yang bela. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang di rumah sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama siapkan hati kita kembali untuk terima berkat kita dari Om Dharma. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih adik-adik yang sudah setia ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Kak Imel berdoa biar adik-adik tetap sehat, dan hari ini kita tutup ibadah ini dan sampai jumpa di ibadah online Lewi Kids minggu depan. Dah.